Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 24 Mei 2022. Judul renungan, Di Bawah Kendali Roh. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai 10. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Seorang teman saya menceritakan masa lalunya. 10 tahun lalu, ia sering mengantarkan anak dan istrinya ke gereja. Namun, dia sendiri tidak mau masuk ke dalam gereja dan ikut ibadah bersama dengan anak dan istrinya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman yang satu komsel dengan istrinya di parkiran gereja. Teman satu komsel dengan istrinya itu mengajak dia untuk ikut ibadah. Dia menjawab dengan nada ketus dan arogan. Memangnya dengan saya ke gereja, Tuhan Yesus kalian akan memberi saya uang? Tanpa merasa bersalah, dia meninggalkan teman komsel istrinya dan pergi begitu saja. Karakter teman saya di masa lalunya adalah salah satu ciri dari manusia yang masih dikuasai oleh kedagingan, yang kecenderungan hati dan sikapnya melawan kebenaran, tidak sanggup berbuat yang benar. Dalam firman Tuhan hari ini, Paulus menjelaskan bahwa manusia tidak sanggup berjuang melawan dosa dan keinginan dagingnya jika hidup mereka ada di bawah kendali hukum Taurat. Sebab mereka yang hidup menurut keinginan daging hanya mampu memikirkan yang bersifat keinginan daging. Ayat 5. Kita bersyukur kepada Allah dan Yesus Kristus telah menggenapi tuntutan hukum Taurat untuk kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 3-4. Terlebih lagi setiap anak Tuhan diberi kekuatan dan kesanggupan untuk menjalankan suatu kehidupan yang berdampak nyata bagi orang lain. Anak-anak Tuhan akan diberi kekuatan untuk bersedia taat dalam hidupnya, telah dipimpin oleh Roh, seperti yang dikatakan Paulus pada ayat 9-10, bahwa syarat agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah sudah menjadi milik Kristus. Dan ketika Kristus menyatu dalam diri kita, maka kekuatan dosa tidak lagi menguasai kita dan kita akan mampu hidup menjalankan kebenarannya. Saudaraku, sebagai seseorang yang telah hidup bebas dari tuntutan hukum Taurat, kita masih diperhadapkan pilihan untuk hidup dipimpin Roh Allah atau keinginan daging sebagai manusia lama. Tetapi
keinginan daging seharusnya sudah tidak dapat lagi menguasai kita lagi, karena kita sudah menjadi milik Kristus. Dengan kekuatan dari Kristus yang ada di dalam kita, maka kita akan memperoleh kemenangan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan maksimal. Sebab kita sedang berada dalam pimpinan Roh yang memampukan dan menguatkan kita. Amin. Di bawah kendali kuasa dosa, maka kita tidak akan mampu mengikut kehendaknya. Sebaliknya, ketika Kristus menyatu dalam kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup baginya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.